Salam sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Mazmur pasal 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Senada dengan kitab Ayub, Mazmur pasal 26 juga menunjukkan tentang kesaksian seseorang yang dengan kesungguhan hati, perbuatan dan sikap yang menjaga hidup saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan di tengah-tengah keadaan yang menekannya. Latar belakang doa permohonan pemazmur ini adalah sedang terjadinya situasi yang tidak menyenangkan, atau terjadinya ketegangan antara kelompok-kelompok di Israel yang menjalani kehidupan dalam kefasikan dan kemunafikan. Dapat dikatakan saat itu orang-orang fasik sangat dominan dalam menentukan berbagai kebijakan atau sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan seakan sudah membumi Israel pada saat itu sehingga cukup sulit untuk menemukan ada orang yang hidupnya benar di hadapan Allah kecuali pemazmur ini. Menurut penafsir, saat itu Israel sedang dilanda oleh penyakit sampar, suatu hukuman Allah terhadap orang fasik, namun juga menimpa orang-orang baik di Israel. Pemazmur meminta Tuhan mengujinya karena ia tahu bahwa Allah akan menaruh belas kasihan kepada bangsanya jika ada orang yang masih setia berseru kepadanya. Seakan pemazmur mau mengatakan kepada Allah agar melihat kepadanya yang dengan setia menjaga hidup yang berkenan di hadapan Allah. Walaupun banyak orang lain telah menyakiti hati Allah dengan kefasikannya. Apa yang dikatakan pada ayat 3 ini dan ayat selanjutnya bukan untuk pamer atau untuk menyombongkan diri, tetapi semata-mata ingin menunjukkan bentuk pembelaan supaya Tuhan menyelidiki kelayakan untuk menerima keadilan dan kasih Allah. Ia mau supaya Tuhan mengampuni bangsanya dan membebaskan dari musibah. Pemazmur ingin agar Tuhan menunjukkan keadilannya kepada bangsa Israel. Sebab hanya dengan keadilannya lah kasih dan hukuman itu menjadi nyata. Dan keadilan juga menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas orang fasik maupun orang benar. Bagi orang fasik, hukuman harus ditegakkan. Dan bagi orang benar, kasih harus dinyatakan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu apa yang disampaikan oleh Daud dalam permohonannya sesuai dengan kehidupannya yang selalu berpedoman kepada Tuhan. Oleh karena itulah ia berani menyampaikan kepada Tuhan. Dari sini kita bisa memahami bahwa Tuhan adalah Maha Adil dan penuh kasih. Ia memberikan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kelayakan kita di hadapan Tuhan, yang tentunya didasarkan kesinkronan antara perkataan dengan perbuatan. Dalam hal ini yang selalu berpedoman kepada Tuhan, fokus kepada Allah, bukan fokus kepada dunia ini, melihat kepada harta benda dunia ini. Oleh karena itu pastikan mata kita tertuju kepada Tuhan, tidak ke yang lain. Itu bentuk buah dari iman kita yang menjadi salah satu kekuatan kita untuk menerima keadilan dan belas kasih Tuhan seperti Daud dalam perikop ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih setia yang Tuhan selalu curahkan dalam hidup kami. Kami mohon apa yang telah kami renungkan pada saat ini akan firman-Mu. Tuhan berkati tuntun kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, agar senantiasa Tuhan berikan kesehatan, dan bagi yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.